Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah teriring doa dan keselamatan semoga terlimpah atas Nabi dan Rasul termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarga dan para sahabat serta semua yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat nanti. Sahabat Sirah Qur'ani yang berbahagia, semangat dan niatkan sedekah tumbuh subur di negeri ini. Di mana-mana digaungkan keajaiban bersedekah akan membuat harta kita berkah bahkan bertambah. Di tengah itu semua muncul kebingungan pada sebagian orang. Kemana sebenarnya kita harus mengarahkan dana sedekah kita? Bagaimana sesungguhnya anjuran Islam dalam memilih sasaran sedekah kita? Secara umum sedekah bisa kita diberikan kepada siapa saja dengan prioritas sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa min sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 215. Sahabat Sirah Qur'ani yang berbahagia, namun secara khusus Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin menyebutkan beberapa kriteria orang yang berhak menerima sedekah dari kita. Yang pertama, mereka yang bertakwa dan berilmu, bukan ahli maksiat. Rasulullah SAW telah memberi isyarat dengan melarang mengundang orang fasik dalam jamuan makanan yang kita adakan. Beliau bersabda, janganlah berteman kecuali dengan seorang mukmin, dan janganlah makan makananmu yang engkau sediakan kecuali orang yang bertakwa. Hadis riwayat Abu Daud. Memberikan sedekah kepada orang yang bertakwa dan berilmu akan memudahkan dalam melaksanakan amal ibadah dan penyebaran ilmunya. Sebaliknya, memberikan sedekah kepada orang yang ahli maksiat hanya menambah amunisi baru baginya dalam bermaksiat. Tentu hal yang paling kita takutkan adalah jika harta kita turut membantu penyebaran ilmunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Sahabat Sirah Qur'ani yang berbahagia, yang kedua, mereka yang benar-benar membutuhkan. Ukuran membutuhkan memang akan sangat subjektif, namun bisa kita lihat dari kondisi seseorang secara umum dan kehidupan sehari-hari, jumlah tanggungan, kondisi kesehatan, usia, dan semacamnya. Meskipun demikian perlu diutamakan bagi orang-orang yang membutuhkan, namun tetap menjaga ifah atau kehormatan diri, artinya tidak meminta-minta secara berlebihan dan berkelanjutan, apalagi menjadikannya sebagai profesi. Sahabat Sirah Qur'ani yang berbahagia, yang ketiga, utamakan kaum kerabat terlebih dahulu. Secara khusus, memberikan sedekah kepada kaum kerabat mempunyai keutamaan ganda. Sebagaimana diisyaratkan dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, memberikan sedekah kepada orang miskin mendapatkan 1 pahala, sedangkan memberikan sedekah kepada kaum kerabat mendapatkan 2 pahala, pahala bersedekah dan pahala bersilaturahim. Hadis riwayat Tirmidzi. Orang terdekat bagi kita lainnya adalah para tetangga kita. Jangan sampai kita termasuk dari gambaran sabda Rasulullah SAW. Beliau bersabda, bukanlah orang yang beriman bagi orang yang kenyang perutnya, sedangkan tetangganya dalam keadaan kelaparan hingga tampak tulang rusuknya. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat Sirah Qur'ani yang berbahagia, akhirnya marilah kita berusaha untuk menghiasi hari-hari kita dengan bersedekah yang memenuhi adab dan anjuran syariat Islam, agar sedekah kita lebih bernilai barokah. Wallahu a'lam bishawab. Selamat menunaikan ibadah puasa. Saya Saskia Omeka pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.